warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Mas Bayu? Senang sekali Lika bisa kembali menyapa Anda di talk show podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Pastinya kita akan mengulas banyak sekali informasi, inovasi menarik ya. Update terbaru pasti dari BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Nah, tema kita untuk siang ini juga nggak kalah menarik Mas Bayu, yaitu seputar pekerja ya atau peserta BPJS nggak takut sakit. Jangan pastikan pekerja dan keluarga tetap aman. Nah, biar obrolan kita lebih legit lagi gitu ya kan, sudah hadir narasumber kita siang ini. Mari kita sapa bersama. Ada Pak Johan Prasetya selaku staf administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang Mbak Lika. Siang juga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, pekerjaan aman ya, akhir bulan Ya cukup aman sih. Cukup aman. Masih terkendali. Baik, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Lika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Prasetya atau biasa dipanggil Mas Johan di kantor. Saya bertugas di staf administrasi kepesertaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Seperti itu Mbak Lika. Oke, baik. Saya berarti manggilnya Mas aja Mas gitu aja. ya, biar Mas lebih santai. Oh, Lebih akrab. lebih akrab betul. Baik, Mas Bayu. Ini mungkin tema kita siang ini bakalan lebih relate ya untuk Anda para pekerja Mas Bayu, atau mungkin yang sudah bekerja di sebuah perusahaan ya kan, pastinya sudah gak asing dengan yang namanya BPJS Kesehatan. Nah, mungkin untuk Mas Bayu pernah gak sih bertanya ini tuh sebenarnya untuk apa, atau mungkin tahu nggak sih manfaatnya atau benefit apa yang kita akan dapat gitu ketika kita menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, kita langsung tanyakan nih kepada Mas Johan ya, latar belakang seputar tema kita siang ini. Silakan Mas Johan. Baik, terima kasih Mbak Lika. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit ya tentang program JKN terkait dengan kepesertaan ya. Jadi di BPJS Kesehatan itu secara garis besar kepesertaannya terbagi menjadi dua segmen, yaitu segmen PBI. PBI itu penerima bantuan iuran, dan yang kedua itu yang non PBI atau bukan penerima bantuan iuran. Nah, untuk yang PBI itu sudah jelas ya Mbak ya, dari pemerintah pusat memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian yang non PBI ini terbagi beberapa segmen lagi. Ada segmen PPU. PPU itu pekerja penerima upah. Nah, itu ada beberapa kategori lagi PPU. Di sini ada PPU swasta, itu yang di perusahaan, di pabrik-pabrik itu maksudnya situ Mbak. Kemudian ada PPUPN atau PPU penyelenggara negara, itu ada ASN, ada TNI Polri, kemudian ada juga dari pemerintah desa, KP desa, P3K, seperti itu masuknya PPUPN. Ya, mungkin secara garis besar dari segmen tadi, dari non PBI dan PBI kurang lebih seperti itu segmennya, dari PBIJK, kemudian ada juga dari non PBI ada PPUPN dan PPU swasta. Mungkin yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini yang dari PPU, pekerja penerima upah khususnya ya Mbak ya. Jadi dari pekerja itu memang secara undang-undang diwajibkan juga mendaftarkan sebagai pekerja, di mana pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap pekerja yang bekerja, termasuk juga dengan anggota keluarganya, seperti itu. Jadi mungkin semua pekerja yang sudah mulai bekerja di perusahaan itu termasuk PPU. Iya betul. Jadi yang bekerja di perusahaan itu kita menyebutnya dia segmen PPU atau pekerja penerima upah. Gitu. Yang baik di perusahaan swasta ya Pak ya? Iya betul, di perusahaan swasta juga PPU, di ASN juga PPU, PPUPN. PPUPN baik. Kalau mungkin untuk kan sekarang ada sistem outsourcing juga, ini termasuk ke PPU swasta? Iya betul, outsourcing juga termasuk juga di situ di segmen PPU. Jadi segmen PPU ini memang lebih khusus untuk para pekerja. Jadi para pekerja yang didaftarkan dengan iuran yang sudah ditentukan, itu kita sebut sebagai PPU. Oke baik, ya berarti semua baik harian pun atau harian lepas gitu? Iya, masuk juga. Oh iya, satu lagi Mbak, tadi saya lupa menyampaikan yang non PBI tadi, ada juga segmen yang PBPU. Jadi dia pekerja bukan penerima upah, atau mungkin masyarakat lebih familiar dengan istilah peserta mandiri. Itu yang bayar sendiri. Kenapa bayar sendiri? Karena tidak ada pemberi kerjanya. Jadi secara mandiri mendaftar dengan hak kelas yang dipilih sesuai dengan kemampuan membayarnya untuk menjadi peserta JKN juga. Itu menjadi peserta PBPU. Ya, itu yang di bawah PBPU tadi. Oke baik. Jadi mungkin ketika kita sudah mendaftar atau menjadi peserta atau pekerja di sebuah perusahaan, jadi nggak akan was-was kali ya Mas. Betul, ya. Iya. Ketika ada sebuah sakit mungkin ya kan, jadi kita lebih aman, sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. Nah, yang mendaftarkan ini harusnya siapa? Baik.
Kalau untuk pendaftarnya itu tentu dari pemberi kerjanya, Pak. Karena pemberi kerja itu berkewajiban untuk mendaftarkan seluruh karyawannya, seluruh pekerjanya. Baik itu yang tetap, tidak tetap, ya pokoknya statusnya sebagai pekerja itu wajib didaftarkan. Kemudian ada juga yang dari PPUPN, itu kan biasanya mendaftar juga, tapi biasanya secara mandiri. Secara mandiri maksudnya dalam artian kalau sudah menerima SK pengangkatan itu melapor ke kami untuk kita daftarkan ke dalam segmen PPUPN. Kalau PPU swasta itu didaftarkannya biasanya secara kolektif oleh PIC badan usahanya untuk didaftarkan secara kolektif di perusahaan tertentu. Jadi memang harus pemberi kerjanya mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Kesehatan. Rule-nya atau step-stepnya gimana? Iya, baik. Kalau untuk rule-nya atau proses daftarnya ya, biasanya itu dari pemberi kerja itu biasanya melapor ke kami. Nanti dari kami ada petugas yang menerima atau memproses pendaftarannya, namanya Relationship Officer atau RO. Nanti setiap perusahaan itu akan mendapatkan suatu RO yang nantinya akan sebagai PIC untuk proses pendaftaran, mutasi dan lain sebagainya, komunikasi kepada kami lewat RO tadi. Kemudian untuk proses pendaftarannya itu biasanya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Itu persyaratannya biasanya fotokopi NPWP, kemudian NIP, kemudian surat penunjukan PIC. Kemudian kami juga menyiapkan ada formulir pendaftaran seperti formulir biasa untuk pendaftaran sebagai peserta badan usaha. Nah, nanti kita proses dulu pendaftarannya. Nanti setelah berhasil kita proses pendaftaran badan usahanya, baru nanti PIC badan usaha tersebut bisa mendaftarkan karyawan-karyawannya. Tapi ada kategori nggak sih? Mungkin perusahaan menengah UMKM atau seperti apa yang wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan? Sebenarnya tidak ada secara spesifik yang menyatakan harus seperti ini, seperti tidak ada yang kayak. Jadi yang namanya pendaftaran peserta pekerja itu adalah yang mana pemberi kerja itu punya karyawan, itu wajib didaftar sebagai segmen PPU atau pekerja penerima upah karena ada karyawan yang dipekerjakan di situ. Nah, untuk perusahaan sendiri ini ketika sudah mendaftarkan atau kapan sebenarnya perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan? Baik, untuk waktunya sebenarnya lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat ya, lebih baik. Karena pada saat pekerja itu mulai bekerja kan harapan dari pekerja sendiri juga mendapatkan jaminan kesehatan selama proses pekerjaan itu dilakukan ya di perusahaan itu, karena nanti yang menjamin siapa lagi kalau bukan pemberi kerja kalau tidak segera didaftarkan. Jadi memang alangkah baiknya begitu pemberi kerja itu punya karyawan yang melakukan suatu pekerjaan di perusahaan tersebut untuk segera didaftarkan sebagai peserta JKN di segmen PP. Berarti memang itu ada sebuah jaminan kali ya, Mas ya, untuk dari perusahaan ke pekerjanya. Mungkin selama Mas Johan ya, menjabat sebagai staf administrasi kepesertaan, ada nggak sih kalau di Kudus sendiri ini, ada nggak sih ada perusahaan yang mungkin sudah ada banyak karyawan nih tapi belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS, atau mungkin banyak atau nggak ada nih untuk di Kudus sendiri, Pak? Kalau secara keseluruhan sih sebagian besar perusahaan sudah banyak yang mematuhinya Pak ya di Kudus ini. Jadi seluruh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus ini sebagian besar memang sudah mendaftarkan karyawan-karyawannya. Jadi untuk jaminan masyarakatnya sih harusnya sudah aman sih Pak ya. Semoga. Iya, semoga. Kalau untuk mungkin ada perusahaan yang kita bisa dibilang apa ya, nggak patuh gitu ya. Kalau ada sebuah perusahaan yang mungkin nggak patuh dalam aturan tersebut gitu, ada nggak sih sanksi yang akan dikenakan ke perusahaan tersebut? Baik. Jadi terkait dengan sanksi itu biasanya di kami ada petugas pemeriksa Mbak. Itu ditugaskan untuk memeriksa badan usaha yang mungkin secara kepesertaannya belum patuh. Dalam artian mungkin memang sudah mendaftar sebagai peserta JKN di badan usaha itu, tetapi belum 100% mendaftarkan karyawannya dengan mungkin alasan tertentu. Mungkin ada yang pesertanya sudah punya jaminan yang lain, mungkin seperti itu. Nah itu tetap kita himbau untuk segera mendaftar sebagai peserta PPU swasta di perusahaan tersebut, dengan iuran juga tetap dibayar oleh pemberi kerja. Kita ngebahas iuran nih Mas ya. Iuran berapa sih besarannya untuk tadi ya JKN untuk PPU ya. Tapi kita tunda dulu karena masih banyak lagi yang akan kita ulas ya Mas Johan ya. Untuk Mas Bayu pastikan tetap bergabung di Talk Show Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Jombang Kudus.
masih di Talk Show Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Masih bersama Lika sama Mas Mbak Ayu. Dan pastinya masih ada Mas Johan Prasetya. Selamat siang Mas Johan, masih semangat dong? Masih semangat. Masih semangat ya. Pastinya kalau Mas Mbak Ayu, kita masih membahas seputar nggak takut sakit ya. JKN pastikan pekerja dan keluarganya tetap aman ya Mas ya. Nah tadi Mas Johan juga sempat membahas seputar perusahaan-perusahaan yang emang seharusnya wajib ya mendaftarkan pekerjanya gitu ya kan. Ketika kita sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan di segmen PPU ya, nah pasti akan bertanya-tanya nih, iurannya berapa ya, seperti itu mungkin. Baik, jadi terkait dengan iuran ya Mbak Lika ya. Jadi untuk segmen PPU swasta ini untuk iurannya memang sudah ditentukan sebesar 5%. 5% itu ada komposisi tersendiri di kami. Jadi untuk 5% itu biasanya dibayarkan secara utuh oleh pemberi kerja. Tetapi ada komposisi yang dibayarkan oleh pekerja dan komposisi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kalau untuk iuran 5% itu 1%-nya dibayarkan oleh pekerja. Jadi biasanya dipotong gaji seperti itu. Nah sisanya 4% itu dibayarkan oleh pemberi kerja. Itu yang nanti digunakan sebagai dasar pemotongan iuran kami. Nah, sebagai contoh Mbak, untuk yang di Kabupaten Kudus UMK-nya sekitar 2,6 juta sekian ya. Kalau 5%-nya kan berarti sekitar 134.000. Itu berarti kan itu 5%. Nah, 1%-nya itu pekerja cukup membayar sejumlah 26.000 saja Mbak. Dipotong gajinya. Itu sudah berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan sesuai dengan hak kelasnya. Itu ngobrolin seputar kelas nih, kelas perawatan ya. Gimana nih Mas menurut Mas Yeli, untuk kelas perawatannya seperti apa yang didapat oleh peserta PPU? Nah, untuk kelas rawatnya sendiri, segmen PPU ini ada ketentuan kelasnya ya Pak. Jadi untuk kelas di sini di PPU kita menggunakan batas bawah itu di UMK masing-masing kabupaten kota, kemudian sampai dengan gaji itu di nominal 4 juta, itu akan mendapatkan hak kelasnya di kelas 2. Sementara dengan gaji karyawan di atas 4 juta sampai dengan kita ada batas atasnya di 12 juta, itu mendapatkan hak kelas rawatnya nanti di kelas 1 seperti itu. Oke, baik. Kalau mungkin saya sebagai pekerja ya Pak ya, saya bekerja di sebuah perusahaan dan saya tahu saya sudah lama bekerja di perusahaan ini, tapi saya belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bisa nggak ya saya melapor? Saya melapor kemana nih? Mungkin untuk patuhan ya ke perusahaan ini. Baik, kalau untuk pekerja biasanya itu melapor ke kami, Mbak. Biasanya ketahuannya itu pekerja itu pada saat ingin punya JKN, kepesertaan JKN itu kan mendaftar ke kami biasanya. Entah itu segmen mandiri, entah itu segmen PBI tadi ya. Itu nanti ketahuan pada saat dilakukan proses pendaftaran, ternyata secara identitas mungkin dari NIK kan ada informasi pekerjaan sebagai swasta, kok daftarnya kok masih peserta mandiri bukan dari perusahaannya. Nanti akan kita gali lebih lanjut perusahaannya di mana, nanti akan kita telusuri apakah perusahaannya memang sudah patuh mendaftarkan karyawan tersebut. Seperti itu. Ada sanksinya nggak sih? Kalau sanksi dari mana itu? Ada sanksi ketika perusahaan ini nggak mendaftarkan karyawannya ke BPJS? Ya tadi Mbak, kalau sanksi mungkin masih terkait dengan di kepatuhannya ya Mbak, yang terkait dengan sanksi layanan publik ya. Jadi dari kami hanya sifatnya menghimbau terlebih dahulu untuk segera mendaftarkan karyawan yang belum terdaftar, mungkin karyawan baru atau mungkin karyawan yang sebelumnya memang sudah eksis di sana tapi segmennya mungkin masih peserta mandiri atau peserta PBI, yang mungkin itu kita himbau untuk segera mendaftarkan sebagai segmen PPU. Ketika sudah jadi peserta PPU nih Pak ya, mungkin akan potongannya setiap bulan ya, potongan langsung dipotong gaji gitu ya kan. Mungkin banyak dari pekerja yang hanya tahu BPJS ini memotong gaji untuk masuk ke BPJS Kesehatan gitu ya kan. Tapi kita nggak tahu nih manfaat apa atau benefit apa yang akan kita dapat gitu ketika kita sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi untuk benefitnya kalau segmen PPU ini lebih besar sebenarnya Mbak. Jadi secara iuran saja sudah bisa dilihat 1% tadi ke Kabupaten Kudus misalnya 26.000. Dia kan bisa mendapatkan kelasnya kelas 2. Itu jaminan tidak hanya untuk pekerjanya, tapi untuk satu keluarga. Nah, kita bandingkan sebagai contoh misalnya peserta mandiri dengan kelas yang sama di kelas 2 kan iurannya 100.000 ya Mbak. Itu iuran per bulan per jiwa per orang. Yang mana kalau misalnya satu keluarga itu ada 5 orang ya berarti kelas 2 100.000 dikali 5 500.000. Sementara yang di PPU cukup 1%-nya saja tadi yang dipotong dari gaji tadi, dengan iuran 1% tadi sudah menanggung mengcover untuk satu keluarga.
termasuk pekerjanya itu sendiri, suami atau istri, dan anak-anaknya sampai dengan anak ketiga. Seperti itu udah tercover semua. Jadi satu keluarga sudah tercover di PPU tadi ya, Iya. Mas ya. Luar biasa ya. Cuma adegan membayar berapa tadi Mas? 26.000 ya bayar satu persen. saja. Wah, berarti harus wajib ya. Wajib. Jadi peserta Pasti. BPJS Kesehatan. Nah tadi maaf. Tadi Mas Johan juga sempat menyebutkan kalau satu keluarga ini sudah tercover dari mulai pekerjanya, suami, istrinya berarti ya, Iya. anak sampai ketiga anaknya juga. 3 orang anak kita batasi anak sampai dengan 3 anak. Anak saja. ketiga maksudnya. Anak ketiga iya. Kalau misalnya anak lebih dari 3 pun kita menjawabnya hanya 3 anak saja sesuai dengan urutan kelahiran. Iya. Kemudian ada juga batasan usia Mbak yang bisa kita lakukan untuk anak ya. Jadi untuk anak kita batasi maksimal usia 21 tahun. Lebih nggak boleh berarti ya? Lebih boleh. Boleh. Kami ada ketentuan lagi untuk usia anak yang lebih dari 21 tahun itu bisa kita perpanjang masa keaktifannya selama yang bersangkutan atau si anak ini masih melanjutkan studi pendidikan formal sampai usia maksimal 25 tahun. Tetapi untuk pelaporan perpanjangannya dilakukan setiap tahun. Jadi nanti lapor ke kami dengan surat keterangan masih kuliah atau masih melanjutkan studi untuk kita perpanjang masa aktifnya 1 tahun ke depan sampai dengan usia maksimalnya lebih 25 tahun seperti itu. Oke. Jadi mungkin ketika saya menjadi pekerja di sebuah perusahaan juga gitu, ketika saya harus menggunakan, ketika mungkin saya sakit gitu, saya ingin menggunakan BPJS Kesehatan saya, haruskah saya mempunyai kartu fisik ya, kalau kita sebutnya ya, kartu fisik, atau mungkin perusahaan nggak memberi ini, kita harus gimana nih Mas? Baik, jadi untuk peserta sebagai identitas kepesertaan ya Mbak Ika. Jadi untuk identitas kepesertaan saat ini kita menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi data NIK di KTP itu sudah bisa digunakan untuk melakukan penjaminan manfaat kesehatan. Jadi cukup menunjukkan NIK atau nomor KTP saja itu sudah bisa dilakukan untuk manfaat layanan BKN di Vaskes seperti itu. Kalau misalnya kartu fisik untuk saat ini kami kartunya bentuknya digital. Mungkin kalau Mbak Ika pernah dengar ada aplikasi namanya Mobil JKN. Nah itu ada menu kartu. Nah kartunya tampilannya di situ di kartu digital. Itu kalau mau dicetak sendiri peserta buat disimpan di dompet itu monggo silakan. Tapi yang secara umum pada saat peserta ini ingin periksa atau manfaat layanan kesehatan cukup menunjukkan KTP saja itu sudah bisa. Tadi kita balik lagi Mas, membahas seputar kelas perawatan ya. Ada bedanya pasti ada perbedaan ya pelayanan yang diberikan untuk kelas 1, 2 atau 3 seperti itu. Bisa dijelaskan. Kalau untuk perbedaan kelas rawat selain dari sisi iuran ya Mbak ya. Selain dari sisi iuran juga nanti di rumah sakit di Vaskes tingkat lanjut Mbak biasanya kan ada ruang-ruang pelayanan rawat inapnya itu biasanya membedakannya di situ saja. Selebihnya pelayanannya itu sama. Penjaminannya baik kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti itu. Oke, baik Mas Jan, masih banyak yang akan kita ulas ya. Kita belum berbicara seputar tadi anggota keluarga yang mungkin bisa ditanggung ya Mas ya. Mungkin dari kalau mungkin suami atau istrinya ada istri lagi gitu, istri kedua, apakah bisa di cover oleh BPJS Kesehatan ya? Nanti sabar, kita akan tahan dulu jawabannya ya. Untuk Mas Mbak Yu ya yang penasaran, bisa nggak sih semisal kita punya istri kedua gitu ya kan, semisal ya kan kita nggak ada yang tahu ya kalau Mas Mbak Yu bisa nggak sih di cover oleh BPJS Kesehatan? Nah jawabannya tunggu kalau Mas Mbak Yu, kita jeda sejenak. Kita akan kembali lagi di Talk Show Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Terima kasih untuk Mas Bayu masih terus bergabung di Talk Show Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus ya. Pastinya masih bersama Mas Johan. Baik, Mas Johan selaku staf administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Kudus ya. Tadi kita sudah mengulas banyak ya Mas ya seputar anggota-anggota keluarga siapa saja sih yang bisa tercover ya oleh BPJS Kesehatan. Nah, tadi juga Mas Johan menyebutkan kalau anak maksimal anak ketiga ya, anak keempat juga bisa, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya kan. Nah untuk istri atau suami yang lebih dari satu nih masih bisa tercover juga. Oke, baik. Jadi kalau untuk hubungan keluarga inti ya Mbak ya. Jadi untuk suami atau istri itu yang kita cover hanya satu saja Mbak. Satu suami atau istri yang sah.
selebihnya mungkin bisa kita arahkan untuk mendaftar peserta mandiri seperti itu ya, yang perorangan tadi. Oke, jadi sudah terjawab ya Kak Mas Bayu ya. Mungkin mertuanya juga nggak bisa nih berarti nih ketika pengen ikut nih sekalian gitu ya. Baik. Jadi untuk keluarga non inti ya, baik kita memiliki keluarga non inti, ada orang tua, ada mertua misalnya ingin ikut daftar juga nih ke karyawan pekerja yang tadi, diikutkan ke perusahaan bisa atau enggak, itu bisa enggak. Jadi nanti iurannya itu terpisah dari pekerjanya, yang mana iurannya besarnya 1% dari gaji karyawannya yang dilaporkan ke kami sebagai dasar perhitungan iuran tambahan. Jadi iurannya nanti akan ditambahkan di potongan gaji tentunya dan dibayarkan oleh perusahaan dalam satu tagihan badan usaha. Itu nanti akan menambahkan untuk potongan keluarga tambahan non inti, ada orang tua, ada mertua, misalnya ada anak keempat dan seterusnya, itu juga bisa ditambahkan di situ. Tapi iurannya tadi nambah lagi, Mbak. Tapi dengan iuran yang bertambah tadi, hak kelasnya tetap sesuai dengan hak kelas karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Misalnya 1% tadi, 1%-nya 26.000, itu sudah mendapatkan hak kelas 2 selama perusahaannya berkenan untuk memotong dan dibayarkan iuran setiap bulannya. Itu bisa. Banyak sekali manfaatnya ya Mas ya. Ternyata nggak cuma keluarga inti, mertua, orang tua tetap bisa ikut ya pastinya dengan 1% aja loh ini loh ya. Baik, kalau tadi Mas Johan juga bilang itu keluarga inti nih, tapi ketika sebuah keluarga ini sudah cerai nih ya, mungkin bapak ibunya berpisah, terus gimana nih tanggungan biaya BPJS-nya nih? Jadi di kami itu ada namanya tertib administrasi. Jadi selama ada pelaporan ke kami terkait dengan data kependudukan khususnya, jadi misalnya ada yang melapor ke kami, ada perceraian, kemudian itu dilaporkan ke kami, tentu kami akan menyesuaikan data kepesertaannya. Misalnya dari peserta badan usaha tadi menanggung mertua misalnya, karena mungkin sudah bercerai, jadi mertuanya sudah tidak ingin di cover lagi di perusahaan, biasanya dari pihaknya melapor ke kami untuk melakukan penonaktifan peserta tangga keluarga tambahan tadi untuk tidak dipotong lagi iurannya seperti itu bisa dilaporkan ke kami, nanti kita proses untuk penyesuaian iurannya. Itu ketika sebuah pekerjaan cerai mungkin ya. Mungkin kalau pekerjaannya resign atau keluar dari perusahaan itu langsung non aktif, itu berarti BPJS-nya atau seperti apa? Iya betul. Jadi kalau langsung non aktifnya itu tidak juga ya, jadi memang harus ada pelaporan ke kami. Jadi selama dari PIC-nya tadi yang mendaftarkan terkait dengan data kepegawaiannya ke kami, tidak melapor ke kami, pun kami juga belum bisa menggantikan kepesertaannya. Jadi memang setiap ada mutasi penambahan karyawan, pengurangan karyawan, itu harus dilaporkan ke kami supaya data kepesertaannya kita nonaktifkan. Jadi pesertanya mungkin setelah kita nonaktifkan bisa beralih ke segmen yang baru seperti itu. Tapi kalau belum ada pelaporan ya sementara kepesertaannya masih aktif di situ, di PPU tersebut. Harus melapor dulu. Harus melapor sih ya. Samakah halnya dengan ketika pekerjaannya meninggal gitu kan, lalu kepesertaan BPJS-nya gimana nih untuk keluarga lainnya, anaknya, tuanya atau orang tuanya? Jadi untuk misalnya terjadi meninggal dunia pada si karyawan yang bekerja, itu nanti secara otomatis akan menonaktifkan juga anggota keluarga yang ditanggungnya. Jadi karena iurannya tadi kan satu iuran untuk satu keluarga, karena pekerjanya itu sudah nonaktif, otomatis anggota keluarganya pun juga ikut nonaktif atau tidak ditanggung lagi di peserta JKN seperti itu. Lalu berarti beralih segmen atau seperti apa? Ya, biasanya kita arahkan untuk ke PIC yang melapor untuk segera anggota keluarganya mengaktifkan kembali ke pesertanya di segmen yang baru, mungkin bisa ke peserta mandiri atau peserta PBI seperti itu. Sejauh ini ya Mas ya, banyak nggak sih peserta yang mungkin sudah resign tapi dari perusahaan ini belum melaporkan, atau sejauh ini nih mungkin jadi dia taunya masih ditanggung nih dari perusahaan ini? Mungkin ada ya Mbak ya, tapi tidak banyak, karena sebagian besar kan biasanya kita ada proses namanya rekonsiliasi data atau pemeriksaan data setiap bulannya terkait dengan data kepegawaian. Benar nggak sih karyawannya sejumlah ini yang didaftarkan, dan benar nggak masih aktif atau enggak karyawannya. Jadi memang sangat kemungkinan kecil sih Mbak, kalau misalnya masih ada karyawan sudah meninggal atau tidak resign kok masih dibayarkan iurannya, itu mungkin sangat kecil sih. Gitu, baik. Mungkin kalau di perusahaannya lupa nih untuk menonaktifkan si pekerja ini gimana Mas? Baik, kalau itu berarti ada kelalaian dari sisi perusahaannya untuk melaporkan ke kami. Karena di kami kalau untuk tagihan peserta kan terbentuk setiap bulan. Jadi untuk proses mutasi itu kita cut-off-nya setiap tanggal 20 setiap bulannya biasanya. Nah selama perusahaan itu melaporkan sebelum tanggal 20, maka akan kita proses di bulan itu juga.
sehingga di bulan berikutnya datanya sudah diperbarui dengan data kepegawaian yang baru, entah itu pegawai yang baru didaftarkan masuk atau pegawai yang tidak didaftarkan. Tapi kalau pelaporannya di atas tanggal 20, itu biasanya di bulan berikutnya masih muncul tagihan untuk iuran si peserta tersebut, seperti itu. Jadi ketika peserta sudah resign ataupun meninggal gitu ya kan, berarti perusahaannya memang harus gercep gitu ya Mas ya, untuk lapor ke BPJS. Baik. Untuk pesertanya sendiri nih Mas ya, mungkin kapan tahu ketika BPJS kita sudah aktif nih? Kalau untuk pengecekan status kepesertaan itu biasanya kita menggunakan layanan WA untuk cek status kepesertaan itu bisa menggunakan WA namanya Pandawa. Kalau Mbak Rika pernah dengar Pandawa, itu pelayanan administrasi melalui WA. Itu nanti peserta cukup chat saja melalui WA, nanti akan ada link yang bisa dibuka. Nanti untuk pengecekan status kepesertaan cukup menggunakan NIK dan tanggal lahir. Nanti akan muncul status keaktifan pesertanya seperti apa. Itu juga bisa. Selain itu juga kami ada aplikasi tadi mobil JKN, memang harus registrasi terlebih dahulu, tapi itu juga bisa untuk ngecek status kepesertaan. Tapi yang biasa kita arahkan kepada peserta adalah mengeceknya melalui WA Pandawa tadi. Itu bisa. Untuk perusahaan berarti lebih cepat mendaftarkan lebih baik gitu ya kan? Ya, kalau ditunda-tunda nggak apa-apa ya. Nanti kasihan pekerja yang tidak punya jaminan. Oke, ketika mungkin sudah didaftarkan tapi dalam keadaan tertentu mungkin pekerjaannya ini sakit gitu ya kan, tapi berarti sudah langsung bisa digunakan atau ada berapa waktu untuk BPJS ini aktif gitu? Oh iya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya ya Mbak, untuk pendaftaran peserta badan usaha kita batasi maksimal tanggal 20 setiap bulannya. Selama peserta sudah didaftarkan, itu nanti akan aktif di tanggal 1 di bulan berikutnya. Jadi pada tanggal 1 itu nanti kepesertaan JKN sudah bisa dimanfaatkan oleh si pekerjanya tadi. Tidak ada masa tunggu sih. Kalau misalnya yang ada masa tunggu itu biasanya untuk peserta yang mandiri. Mandiri itu kan harus ada masa tunggu 14 hari sejak dia mendaftar, terbit VA untuk pembayaran, baru pesertanya aktif. Tapi kalau dari perusahaan itu memang aktifnya di tanggal 1 bulan berikutnya, sejak dilakukan pendaftaran di bulan sebelumnya, sebelum tanggal 20. Oke, sebelum tanggal 20. Jadi tanggal 1-nya udah bisa aktif. Sudah bisa. Ya. Itu jika perusahaannya sama duit gitu ya kan, wajib sih sebenarnya ya untuk pekerjaannya ya. Tapi ada nggak sih ketika sudah mendaftarkan tapi mungkin perusahaannya ini menunggak ya atau menunda pembayaran iurannya, itu akan berpengaruh ke keanggotaannya atau kepesertaannya? Jadi untuk peserta pekerja penerima upah itu di badan usaha nanti ada namanya nomor VA, nomor virtual account untuk pembayaran. Jadi badan usaha itu kita berikan nomor pembayaran untuk seluruh karyawannya. Jadi pembayaran tagihan terbentuk jadi satu. Misalnya seluruh karyawan ada 30 orang, itu 30 orang jadi satu VA, satu kali tagihan pembayaran, yang mana itu tentu harus dibayarkan secara rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10. Kalau misalnya tidak dibayarkan, ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, nanti akan menjadi menunggak tagihannya. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya menunggak, nanti peserta di badan usaha tersebut akan nonaktif. Nah, kalau selain nonaktif, otomatis satu keluarga yang terdaftar di situ pun juga tidak bisa memanfaatkan layanan kesehatan. Tapi berarti nggak ada sanksi ya ketika telat membayar iuran atau seperti apa? Jadi terkait dengan pembayaran tadi kan kita batasi maksimal tanggal 10. Lebih dari itu memang bisa melakukan pembayaran, tapi tetap terhitung secara sistem itu terlambat pembayarannya. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya terlambat, nanti akan ada namanya denda pelayanan. Denda pelayanan nanti akan dikenakan kepada peserta yang memanfaatkan layanan kesehatan dalam kurun waktu 45 hari ke depan sejak pembayaran. Misalnya tagihan baru dibayarkan tanggal 15, berarti sejak tanggal 15 terhitung 45 hari ke depan. Misalnya ada karyawannya, salah satunya anggota keluarga misalnya memanfaatkan layanan kesehatan, nanti di rumah sakit biasanya akan muncul denda pelayanan yang harus dibayarkan seperti itu. Baik Mas Bayu, masih akan banyak sekali ya informasi yang kita bagi ya Mas Johan ya kepada Mas Bayu. Jadi pastikan tetap bergabung di Talkshow Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Terima kasih untuk Mas Bayu masih terus bergabung di Talkshow Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Masih seputar tema kita ya. Kita tadi sudah mengulas banyak hal sama Mas Bayu seputar tema siang ini. Nggak takut sakit, JKN pastikan pekerja dan keluarganya tetap aman.
Nah, Kak Mas Bayu, selain punya tanggung jawab ya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan performa yang baik, seorang karyawan pastinya punya hak yang wajib dipenuhi oleh sebuah perusahaan. Salah satunya adalah mendaftarkan karyawannya dalam program JKN. Nah, tadi juga sudah diulas ya oleh Mas Johan ya. Kalau perusahaan ini memang sebaiknya lebih cepat lebih baik mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan ya. Nah, kalau nih Mas, misal ya, semoga selama ini pastinya perusahaan real ya Mas ya dalam melaporkan upah karyawan sesuai dengan kenyataan. Bagaimana kalau tidak? Baik, jadi di kami itu namanya ada tim kepatuhan, Mbak. Itu bertugas untuk mengecek kesesuaian data kepegawaiannya. Biasanya kita bekerja sama dengan BPJS Sostek ya, dengan kerja, dan juga dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mengecek apakah yang dilaporkan dari si karyawan ini biasanya sesuai atau tidak dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Misalnya ada yang tidak sesuai pun nanti kami akan kunjungi, biasanya kita melakukan kunjungan ke lapangan ke badan usaha tersebut untuk segera kita minta data realnya, data terbarunya, yang mana nanti akan kita gunakan untuk updating data kepesertaan di data penggajiannya, karena nanti akan berpengaruh juga dengan iuran, dan kalau iuran juga berubah nanti berpengaruh juga dengan kelas peserta. Jadi kita sebenarnya mengutamakan data itu, data yang sebenarnya yang real. Harapannya adalah peserta mendapatkan benar-benar haknya sesuai dengan kelas seperti itu. Ya, baik. Terus bagaimana ketika mungkin data diri saya ada yang salah nih, nama saya atau mungkin tanggal lahir gitu ya kan? Cara melapornya seperti apa atau kemana saya harus melapor? Baik. Kalau untuk peserta badan usaha, selain dari PIC-nya bisa melakukan ke kami, secara mandiri pun peserta si pekerja ini bisa melakukan perubahan data peserta. Kami ada beberapa kanal layanan yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh para pekerja, para karyawan ini untuk melakukan perubahan data peserta. Semisal ingin melakukan perubahan data vaskes misalnya, ingin tempat berobatnya berganti atau berpindah, itu bisa memanfaatkan layanan mobil JKN. Itu untuk merubah vaskesnya itu bisa dilakukan paling cepat 3 bulan untuk proses perubahan vaskesnya. Kemudian misalnya ada data diri yang kurang sesuai, bisa melapor ke kami lewat layanan namanya HBA Pandawa tadi, Pak. Jadi selain pengecekan status kehadiran peserta, di Pandawa juga melayani layanan perubahan data peserta. Misalnya ada tanggal lahir yang tidak sesuai, nama tidak sesuai, bisa di-update di situ. Nanti cukup melampirkan foto KK, foto KTP, nanti bisa kita update data kepesertaannya, seperti itu. Ya, mungkin kalau peserta atau pekerja ini sudah, biasanya kalau sudah lanjut ya atau mungkin sudah lumayan berumur gitu ya kan, biasanya kan malas nih repot gitu ya kan ketika pakai layanan mobile ya, berarti bisa datang langsung ke BPJS Kesehatan juga. Iya, kami di kantor juga tetap menerima pelayanan untuk perubahan data peserta. Jadi nanti langsung datang ke loket, membawa data diri, nanti bisa kita update data kepesertaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, baik Mas Johan ya, tadi juga sudah dijelaskan ya Mas, kita sudah mengulas seputar ketika data diri kita salah, gimana cara melapornya gitu ya kan, lalu gimana cara pindah FKTP-nya. Jadi memang tidak kadang pekerja itu lebih berpikir, aduh ini nanti akan ribet nih ketika harus melapor ke sana ke sini gitu ya kan, padahal via mobil juga bisa nih ya. Itu dari segi peserta, dari segi perusahaan. Kalau dari sisi JKN-nya, gimana sebenarnya JKN ini bisa memastikan keluarganya pekerja ini benar-benar terlindungi? Mas Johan, silakan. Jadi untuk para pekerja tidak perlu khawatir, selama menjadi peserta JKN itu memang diwajibkan untuk mendaftar sebagai pekerja penerima upah. Itu kewajiban dari pemberi kerjanya untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dengan membayar iuran secara tepat waktu. Kemudian para pekerjanya akan mendapatkan kepastian kepesertaan JKN yang aktif. Itu dari pekerja, anggota keluarga, baik itu keluarga inti non inti yang sudah didaftar oleh perusahaan, maka akan dipastikan akan mendapatkan pelayanan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir, Mbak. Jadi terkait dengan kepesertaan JKN segmen PPU ini tentu akan kita awasi secara terus-menerus terkait dengan kepatuhan pembayaran iurannya, kepatuhan pelaporan penggajiannya, dan terkait dengan data administrasi kepesertanya yang sesuai dengan data kependudukan, maka dipastikan dari pekerja akan mendapatkan jaminan perlindungan JKN sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti itu. Jadi memang nggak takut sakit ya, sudah aman, sudah nggak was-was gitu ya Mas ya. Baik Mas Bayu,
Nah, nggak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir gitu ya kan. Ini juga mungkin banyak dari Mas Bayu yang tadi sebenarnya sudah disebutkan berkali-kali juga sama Mas Johan ya. Untuk masyarakat umum yang mungkin pengen tahu update terbaru dari BPJS Kesehatan, mungkin bisa tahu infonya dari mana nih Mas? Iya, baik. Jadi terkait dengan update terbaru, tentu kami menyampaikan kanal layanannya, baik. Jadi kami ada kanal layanan beberapa di Pandawa, itu untuk kanal layanan administrasi. Untuk informasi itu biasanya ada di mobil CKN, ada juga di website kami di bpjs.go.id. Itu ada informasi terbaru juga terkait dengan program kami CKN, informasi terbaru. Mungkin nanti bisa dihimbau kepada para pekerja, karyawan untuk segera install aplikasi mobil CKN, karena di situ info terbaru seputar program CKN itu akan ada di sana. Seperti itu. Oke. Untuk Mas Johan sendiri ini ya, Mas Staffnya mungkin ada himbauan ya. Pertama untuk perusahaannya dulu ya, berikutnya untuk peserta BPJS-nya, silakan. Baik, untuk himbauan dari kami untuk bagi perusahaan mau untuk dapat segera tertib administrasi mendaftarkan seluruh karyawan atau pekerjanya sesuai dengan keadaan realnya ya, baik termasuk dengan gajinya, kemudian anggota keluarganya yang ditanggung, kemudian juga bisa juga menawarkan kepada para karyawannya apakah ada orang tua atau mertua yang bisa di-cover atau bisa diikut sertakan di daftar sebagai peserta PPU juga. Itu menjadi nilai tambah untuk dari sisi peserta sendiri. Kemudian juga tidak lupa untuk mohon dapat dipastikan pembayaran iuran tepat waktu, karena nanti akan berefek pada denda pelayanan apabila iurannya terlambat dilakukan pembayaran. Kemudian juga dari sisi peserta tidak perlu khawatir untuk pengecekan status keaktifan, bisa menggunakan layanan BH Pandawa untuk pengecekannya, bisa juga menggunakan JKN. Misalnya ada data-data yang tidak sesuai, perubahan juga bisa dilakukan melalui kami, bisa juga dilakukan oleh PIC perusahaan, dilaporkan segera supaya datanya menjadi valid dan layanan kesehatannya tidak bermasalah di kemudian hari. Oke, baik Mas Bayu. BPJS Kesehatan memang sebuah kewajiban ya untuk sebuah perusahaan ya. Tapi di balik itu semua banyak sekali manfaat atau benefit yang akan kita dapatkan sebagai pekerja ya di masa sekarang ataupun masa mendatang ya. Jadi mungkin untuk Mas Bayu bisa lebih kenal, lebih tahu dan lebih memaksimalkan manfaat dari BPJS Kesehatan ini. Terima kasih untuk Mas Johan ya, sudah banyak sekali infonya yang diberikan kepada Mas Bayu. Semoga bermanfaat juga Mas Bayu. Untuk Mas Johan, sehat-sehat selalu, semoga kita bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk Mas Bayu sudah bergabung di Talk Show Podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Kita pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.